Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi teman-teman semuanya dimanapun berada, masih dalam suasana COVID-19. Hari ini kebetulan adalah hari terakhir di bulan Ruwah. Begitu. Di bulan Ruwah menurut hisabnya Muhammadiyah begitu. Artinya hari ini hari terakhir kita tidak berpuasa, dan besok atau hari Jumat itu merupakan hari pertama kita berpuasa Ramadan tahun 1441 Hijriah begitu, tahun 2020. Sekarang tanggal 23, besok tanggal 24 begitu. Itu Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa puasa Ramadan dimulai besok tanggal 24 April 2020 gitu. Dan kebanyakan di sini pun juga mengikuti fatwa daripada Muhammadiyah tadi. Mungkin teman-teman atau mungkin umat Islam dari kalangan Nahdien barangkali masih menunggu keputusan dari pemerintah. Ya menurut saya tidak masalah mau mengikut ke siapapun, yang penting menjaga kerukunan, menjaga suasana bulan puasa menjadi lebih kondusif, lebih khusyuk begitu. Tidak masalah puasanya mau hari apa, tidak masalah mau merujuk kemana, tidak masalah. Sedikit saya membahas di sini tentang terkait dengan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kita kenapa sering mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban bihudurikum, marhaban bihuduri Ramadan begitu, selamat datang Ramadan. Nah, di bahasa Arab itu kan ada banyak ungkapan untuk menunjukkan untuk yang berarti selamat datang ya. Bisa ahlan wa sahlan, itu bisa ahlan atau ahlan wa sahlan, bisa juga itu selamat datang sama dengan marhaban. Marhaban juga selamat datang, ahlan wa sahlan juga selamat datang begitu. Makanya ketika ada orang ahlan wa sahlan, selamat datang, kita menjawab juga ahlan bik, selamat datang juga begitu. Nah, ini kenapa Ramadan menggunakan marhaban bukan ahlan wa sahlan? Kita tidak pernah mendengar dimanapun, di tulisan manapun, di ungkapan manapun ahlan wa sahlan ya Ramadan, nggak ada. Yang ada ya marhaban ya Ramadan ya. Walaupun sama-sama artinya selamat datang, tapi kenapa kok penggunanya berbeda begitu? Artinya kenapa Ramadan tidak pernah menggunakan diambil-ambil dengan ahlan wa sahlan Ramadan ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan? Ternyata begini. Jadi memang ada perlakuan yang berbeda, ada konteks yang berbeda. Jadi ahlan wa sahlan itu diterapkan untuk ini sama-sama untuk tamu ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang tamu. Ini kan banyak kan, baik marhaban ataupun ahlan wa sahlan itu dua-duanya merupakan ungkapan penyambutan tamu begitu. Nah, kalau ahlan wa sahlan itu untuk tamu yang datang tiba-tiba, yang datangnya tanpa kita duga-duga, tiba-tiba datang begitu, kita membuat kita terkejut begitu, kaget kok ada tamu yang tak diundang begitu, tamu yang tiba-tiba datang tanpa memberitahu, tanpa menginformasikan perihal kedatangannya, tanpa babi ibu tahu-tahu datang, assalamualaikum begitu. Kita akan menyebutnya dengan ahlan wa sahlan, ya siapa begitu, ahlan wa sahlan ya Muhammad, ahlan wa sahlan ya Ali, dan seterusnya. Itu ketika si Muhammad atau Ali tiba-tiba bertamu tanpa kita ketahui sebelumnya, ya ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba datang, itu ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tamu yang tiba-tiba datang tanpa kita ketahui babi bunya, tanpa kita ketahui informasi awal ikhwal kedatangannya begitu, ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban itu ungkapan sambutan untuk tamu yang sudah sejak lama kita ketahui bahwa dia akan datang, ikhwal kehadirannya suatu hari, kapan, tanggal berapa, jam berapa, ya katakanlah begitu ya. Yang jelas dia mau datang, itu jauh-jauh hari kita sudah kalau dia mau datang begitu.
itu sambutannya adalah dalam bahasa Arab itu marhaban. Kenapa demikian? Kenapa kok ini menempel pada Ramadan? Karena memang begini, Ramadan itu adalah tamu yang bukan datang ujuk-ujuk, bukan tamu yang datang tiba-tiba. Ramadan itu tamu sudah memberitahu lama sekali, ya. Sejak bulan Rajab dia sudah memberitahu 2 bulan lagi saya akan datang. Sejak masuk bulan Ruwah, dia memberitahu bahwa sebulan lagi dia mau datang, ya toh? Artinya apa? Ketika dia memberitahu, dia sudah lama memberitahu kita bahwa dia akan datang, ya agar apa? Agar kita siap-siap begitu, agar kita mempersiapkan diri tentang tamu yang agung ini, yang harus kita sambut dengan gegap gempita, dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita memberi sambutan, tanggapan, kita melayani dengan sepenuh hati kepada tamu yang datang sudah lama kita tahu bahwa dia mau datang. Ya, ini kan berarti kan kita persiapannya sangat matang, karena lama sebelum dia datang dia sudah memberitahu. Itu dengan beda lagi dengan tamu yang tadi datang tiba-tiba, kan barangkali persiapan kita kurang maksimal gitu. Ya toh? Makanya ketika bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana aballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, hampirkanlah umur kami ke bulan Ramadan. Artinya apa? Semenjak bulan Rajab, bulan Ruwah, ya toh, Sya'ban, kita sudah punya bayangan, sudah punya harapan bahwa kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya sejak bulan Rajab, kita udah persiapan secara fisik. Kita badan harus sehat, jangan sampai nanti sakit ketika masuk Ramadan. Kalau sakit nanti nggak bisa puasa. Kita persiapan spiritual, kita tata hati kita, tazkiyatun nufusnya agar semakin dekat kepada Allah. Makanya ada sebuah mengatakan Nabi itu ketika di bulan Sya'ban itu justru bersemangat beliau beribadah, terutama berpuasa sunnah. Karena apa? Beliau itu pemanasan. Dia akan menyambut bulan Ramadan, maka dia persiapan secara mental, secara fisik dan secara mental. Dia akan membiasakan, ini mau puasa, saya harus pemanasan puasa ini, karena ini kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi yang besar untuk berpuasa selama sebulan penuh. Makanya harus ada pemanasan, dikondisikan spiritualnya, ya. Sudah mulai menata diri, menata hati untuk melatih keikhlasan, kesabaran semenjak di bulan-bulan sebelum Ramadan begitu. Makanya harusnya, ya, karena ini tamu yang datangnya sudah lama memberitahu, kita sudah tahu bahwa dia mau datang, harusnya kita sudah tidak perlu kaget, ya, kita jangan terkejut dengan Ramadan. Justru kita senang karena kita sudah lama mempersiapkan diri begitu. Nah, kalau kita merasa kaget begitu, ibaratnya kayak orang menyambut ahlan wa sahlan ya Ramadan, kata Nabi gitu. Kita kaget kok tiba-tiba Ramadan, kok udah Ramadan lagi. Dia kaget. Nah, kaget, belum persiapan segala macam, akhirnya karena dia kaget, ya, dia terkejut, dia gugup, tiba-tiba ada tamu bernama Ramadan, dia persiapannya kurang maksimal. Akhirnya ketika dia nanggepi, menyambut, melayani tamu juga jadi kurang maksimal. Malah ada yang ceroboh, misalnya kata Allah sudah mau Ramadan, ternyata masih punya utang, belum di sahur, belum digenapi utangnya. Terutama yang punya utang puasa lah begitu. Harusnya sebelum Ramadan, karena tahu Ramadan mau datang, ya segera utang-utang tahun kemarin karena mungkin tidak berpuasa, disebabkan mungkin karena bepergian, karena sakit, karena melahirkan, karena hamil begitu, ya harus sebelum bulan puasa berikutnya sudah dilunasi itu utangnya. Jangan malah kaget, belum sempat lunasi, hanya malah itu menjadi sesuatu yang tidak elok, yang keliru lah itu, karena kan abai terhadap kewajibannya begitu. Mungkin itu saja, ya. Semoga
bulan Ramadan kali ini kita bisa bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk, semakin meningkatkan prestasi beribadahnya, bacaan Qur'annya, sholat malamnya, sedekah dan lain sebagainya. Ya, harapannya nanti di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi takwa, pribadi muttaqin, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Harapan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya kenapa kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, semoga kalian semua orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah level makom yang tertinggi di sisi Allah, ya, bagi setiap hamba, setiap muslim, setiap mukmin. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa selain merupakan level tertinggi di depan Allah, juga merupakan bekal yang paling baik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat menyebutkan dalam Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka persiapkanlah bekalmu untuk menghadapku, ya, menghadap Allah, karena sebaik-baik bekal, fa inna khairaz zad, maka ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.